Selamat siang, Moms and Daddy, Papa, Ibu. Kita mulai chatting kita mengenai imunisasi anak di masa new normal. Saya Dr. Suriviana. Mungkin nggak kelihatan karena pakai masker. Oke, maaf agak telat memulainya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita diskusi saja. Silakan kalau ibu-ibu mau melakukan chat ya nanti di nomor yang sudah ada. Oke. Bagaimana jika anak dibawa imunisasi ke rumah sakit terus tidak mau pakai masker? Oke. Prinsipnya untuk masker ibu-ibu, Bapak, masker ini dipakai pada anak-anak di bawah 2 tahun tidak dianjurkan karena memang mungkin tidak nyaman. Tetapi pada anak-anak di atas 2 tahun bisa diajarkan untuk memakai masker. Face shield silakan kalau mau pakai, karena face shield itu bisa salah satu untuk membantu mengurangi kontak dengan orang sekitarnya. Mengenai drive-thru mungkin kami sampai saat ini belum ada, tetapi Rumah Sakit Mitra Medika sudah mengadakan dengan sistem pendaftaran yang by online, kemudian ayah atau ibu bisa datang untuk melaporkan kedatangan tanpa bayinya, nanti akan ditelepon untuk datang turun dari mobil ketika nomor antriannya sudah masuk, seperti itu. Mirip drive-thru tapi tidak bisa dilakukan ke mobil karena secara vaksin kami tidak bisa membawa vaksin turun naik untuk rantai dinginnya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau imunisasinya telat gimana ya karena masa pandemi? Oke, masa pandemi ini memang banyak sekali yang datang telat dan alasannya pasti karena si COVID nih. Prinsipnya adalah Pak, Bapak, Ibu bahwa imunisasi ini jangan terlambat. Kenapa? Karena kalau kita terlambat nantinya masih akan timbul banyak lagi adalah sakit-sakit yang karena vaksin tidak diberikan. Jadi kalau yang terlambat, ayo dikejar, segera dijadwalkan untuk mengejar imunisasi yang tadinya terjadwal tapi belum diberikan. Seperti itu. Mungkin saya membahas sedikit mengenai imunisasi. Jadi secara dari anjuran WHO sendiri, anjuran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, saat ini di new normalnya kita wajib melakukan imunisasi. Jadi tidak lagi menunda. Kalau dulu di masa-masa memang awal-awal bulan Maret, bulan April ada keluar statement bahwa boleh menunda paling maksimal 1 bulan. Tetapi sekarang statement yang terbaru adalah jangan lagi menunda imunisasi. Segera kejar imunisasi yang tertinggal, catch up namanya, dan segera tuntaskan terutama adalah imunisasi wajib yang harus diberikan pada anak bapak dan ibu. Caranya bagaimana sih biar kita aman untuk keluar atau datang ke rumah sakit? 1, pastikan fasilitas pelayanan bapak ibu, pelayanan kesehatan bapak ibu ini sudah mengutamakan adanya physical distancing, kemudian juga pola hidup bersih dan sehatnya ditetapkan. Dengan cuci tangan, pakai masker, bisa dengan pakai face shield, dan ada physical distancing, pendaftarannya dengan perjanjian sehingga nanti semuanya teratur. Kemudian Bapak Ibu bisa bawa kain alas sendiri, hand sanitizer, kemudian pada saat pulang ke rumah, mandikan atau ganti baju, elapkan dedeknya, bayinya, anaknya, dan Bapak Ibu sendiri juga mandi dan cuci tangan. Seperti itu. Itu adalah salah satu tips di mana kita aman untuk ke rumah sakit. Di Rumah Sakit Mitra Medika sendiri sudah melakukan tahap-tahapan tersebut. 1, bisa mendaftar lewat online. Kemudian kami juga sudah membagi jadwal poli imunisasi anak sehat dan poli sakit terpisah. Jadi tidak ada yang bersamaan datang untuk sakit dan sehat. Kemudian juga diwajibkan untuk rumah sakit memakai masker, cuci tangan sudah disiapkan untuk hand sanitizer, untuk cuci tangan dengan air sabun silahkan ada tempatnya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa datang
untuk melapor kedatangan, tunggu di mobil, kemudian akan dipanggil pada urutannya untuk masuk ke ruang dokter untuk melakukan imunisasi. Sedangkan untuk pulang silahkan seperti tadi, cuci tangan, ganti baju, dan mandi atau mengelap bayinya. Seperti itu. Imunisasi sendiri sebenarnya banyak, dan yang penting adalah lengkapi imunisasi sebelum 2 tahunnya. Itu sudah diwajibkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan imunisasi dengan sesuai waktunya, yang kita khawatirkan adalah selama pandemi ini banyak sekali miss atau terlewatkan imunisasi anak. Yang akan timbul adalah penyakit-penyakit seperti campak, difteri, rubella yang meningkat karena loss dari vaksinasi yang tidak diberikan ke anak-anak kita. Kemudian tips keduanya adalah mengenai hindari dong untuk pergi-pergi ke keramaian ya. Jadi hindari untuk pergi ke mall, masih jangan ke mall. Kemudian di rumah saja lebih baik. Kemudian pola hidup bersih dan sehat juga harus dijalankan. Seperti itu. Kemudian kita kembali ke pertanyaan, imunisasi anak ada banyak. Yang benar-benar boleh di skip yang mana, yang tidak boleh di skip yang mana. Kalau nanya saya, semua nggak boleh di skip, Bu. Tetapi artinya secara statement, imunisasi wajib itu artinya yang sudah diberikan oleh pemerintah itu wajib diberikan, sehingga kalau bisa tepat waktu. Kemudian juga ada beberapa imunisasi yang tidak wajib karena ini masih menggunakan produk swasta, dan itu kalau memang bisa diberikan tepat waktu lebih baik. Jadi yang saya tekankan, imunisasi wajib harus diberikan. Waktunya ada yang terlambat, silakan kejar, catch up. Kalau memang sesuai jadwalnya, jangan ditunda lagi buat Bapak dan Ibu. Oke, anak saya 15 hari belum ada imunisasi, soalnya kemarin keracunan ketuban dan kuning. Oke, ini kasusnya adalah yang harus ditanyakan ke fasilitas kesehatan tempat Bapak dan Ibu adalah bahwa apakah sudah diberikan hepatitis B? Karena hepatitis B harus segera diberikan. Kemudian juga kondisinya sudah sehat belum? Karena kalau kondisinya sudah sehat, silakan untuk segera memberikan imunisasi kepada bayinya. Jadi nanti saran saya adalah Bapak kontrol lagi ke fasilitas kesehatan tempat Bapak dan Ibu melahirkan nantinya. Oke, selanjutnya banyak ya pertanyaannya ternyata ya, antusias sekali. Anak saya seharusnya imunisasi hepatitis A kedua, sudah lewat jadwal sehingga masuk ke jadwal yang berikutnya. Usianya sekarang sudah 3 tahun. Apakah boleh? Secara prinsip boleh dan dilakukan, namanya kita catch up, kejar imunisasinya. Jadi saran saya segera, Bu. Kadang kalau orang tuanya berkenan, kita boleh melakukan namanya memisahkan poli anak dan poli lainnya. Mohon maaf, saat ini belum, tetapi kita sudah memisahkan secara bahwa poli anak ini memang sudah memisahkan jadwal yang sakit dan yang sehat, dan sudah ada protokol untuk imunisasi yang sifatnya adalah di sini sudah diwajibkan oleh pemerintah. Artinya dan semua negara di dunia ini melakukan imunisasi. Jadi imunisasi ini penting. Pentingnya adalah bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Jadi imunisasi ini tujuannya bukan hanya kekebalan terhadap diri kita sendiri, tetapi juga kekebalan pada orang sekitar, namanya herd immunity. Immunity yang bisa diberikan karena kita sudah kebal, kita tidak akan menularkan sakit ini ke orang lain, dan orang lain juga akan ikut mendapatkan efek keuntungan dari kekebalan yang kita lakukan. Jadi mengenai anti imunisasi, kalau kita memang bisa memberikan masukan, kita bisa berdiskusi dan bisa memberikan pandangan sehingga orang yang sifatnya dulu anti imunisasi bisa melakukan imunisasi, kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Oke, anak usia 4 tahun, Dok, apakah masih bisa divaksin influenza? Masih, Bu, silakan. Vaksin influenza ini bisa diberikan dari usia 6 bulan sampai dewasa sekalipun. Cuma nanti dosisnya berbeda. Pada anak-anak di bawah 9 tahun diberikan 2 kali, sedangkan pada anak-anak di atas 9 tahun cukup 1 kali sebagai primer dose atau sebagai dosis awalnya. Setelah itu nanti harus diulang setiap tahun 1 kali. Jadi silakan mau imunisasi usia anak di 4 tahun untuk influenza.
Kemudian ini, anak saya hanya imunisasi dasar, tidak ada imunisasi tambahan. Cuma saya nggak tahu ibunya nggak ngebutin usia ya. Prinsipnya adalah imunisasi dasar itu dari usia 0 bulan sampai umur 2 tahun. Tidak hanya sampai 9 bulan ya Bu. Karena banyak sekali yang datang ke saya adalah, dok saya sudah selesai imunisasinya. Ketika kita tanya, ternyata baru sampai 9 bulan campak. Nah, imunisasi dasar yang benar adalah sampai 2 tahun. Setelah 9 bulan campak, masih ada imunisasi ulangan untuk DPT keempat dan campak kedua. Ketika kita sudah selesai dengan imunisasi dasar, artinya selesai. Sedangkan imunisasi tambahan, jika ibu memang mau lakukan, silakan datang ke dokter anak atau ke fasilitas kesehatan tempat ibu dan bapak untuk melakukan atau memberikan imunisasi. Oke, prinsip imunisasi ini sebenarnya adalah tujuannya kita memberikan kekebalan kepada diri kita, sehingga ketika kita sakit atau kita terkena kuman, kita tidak sakit, tetapi kita mempunyai kekebalan untuk tidak menjadi sakit kembali. Oke, ini banyak nih pertanyaannya, dok. Kalau beberapa kali telat imunisasi, apakah pas imunisasi langsung suntik beberapa kali atau 1 kali dengan jeda yang berapa lama ya dok? Oke, tadi saya sudah sebutkan. Pilihan tetap ada. Pilihan ketika ibu mau memberikan imunisasi yang mengejar ya, dalam tanda kutip, kejar imunisasi atau catch up imunisasi, kita bisa lakukan imunisasi dengan 2 kali suntikan sekaligus. Di lengan atau paha yang berbeda, di kaki atau di tangan, tergantung usianya. Kemudian bisa juga kalau misalnya telatnya terlalu telat sekali sehingga banyak yang harus dikejar, kita bisa berikan 3 kali suntikan dalam 1 kali datang ke dokter. Keuntungannya adalah pengejaran imunisasinya lebih cepat. Kemudian yang kedua, kunjungan ke dokternya juga berkurang karena ibu-ibu concern adalah takut untuk datang ke dokter karena pandemi ini. Nah, ini tujuannya adalah untuk itu, membantu mengurangi kunjungan ke dokter, tetapi jadwal imunisasinya tetap bisa diberikan dengan tepat waktu. Jedahnya bisa minimal 2 minggu atau 1 bulan atau 2 minggu sampai 4 minggu. Itu pemberian yang untuk berikutnya kalau memang pengejarannya dibutuhkan banyak sekali. Tapi yang disarankan sebenarnya adalah 4 minggu atau kurang lebih 1 bulan dari suntikan yang sebelumnya. Oke, dok, apakah imunisasi tambahan ini penting diperlukan ketika masa pandemi? Oke, secara guideline WHO menganjurkan untuk memberikan imunisasi influenza dan PCV pada anak-anak di bawah 2 tahun sebagai salah satu imunisasi tambahan di masa pandemi ini, karena tujuannya adalah untuk mengurangi resiko terkena infeksi saluran pernafasan bagian atas ataupun infeksi pneumonia. Makanya kepentingannya 2 tahun ke atas karena mereka sudah mulai bisa mengerti untuk apa guna masker, bagaimana masker dipakai. Untuk anak-anak di bawah 2 tahun memang kadang sulit pakai maskernya, kadang jadinya bukan masker tetapi jadi mainan mereka. Cara pakai masker yang benar ibu bisa lihat di saya, ini masker yang menutupi hidung dan menutupi sampai di dagu dan benar-benar terpasang. Oke. Pakai masker dengan benar, kemudian diajarkan, itu salah satu yang dianjurkan. Kalau misalnya tidak mau, face shield boleh nggak? Silakan. Face shield juga bisa membantu untuk mengurangi kontak dari pertemuan tatap muka. Jadi bisa diajarkan dengan pakai face shield, bisa juga dengan masker. Tetapi kalau kita mau benar-benar, sebenarnya adalah yang pakai masker. Seperti itu. Ini ada Bu Rani Rahmani, dok, apa efek yang dialami bayi setelah vaksin influenza? Vaksin influenza sebenarnya efeknya sangat minimal, biasanya hanya ada keluhan demam dan demamnya sifatnya ringan, dan itu hanya sedikit sekali efek untuk demamnya. Jadi mudah-mudahan kalau ibu melakukan imunisasi influenza, malah mungkin tidak ada efeknya atau efek paling ringan adalah demam. Seperti itu. Dok, anak saya telat vaksin rotarik yang kedua. Apakah vaksinnya tidak efektif? Oke, saya mesti tahu usia anak ibu berapa nih. Jadi kalau rotarik ini atau rotavirus, vaksin rotavirus ini adalah vaksin diare ibu-ibu. Tujuannya diberikan pada usia di awal, bisa di 6 minggu.
Kemudian paling telat untuk vaksin rotarik ini dengan pemberian kedua adalah tidak boleh lebih dari usia bayi 6 bulan. Kenapa? Karena secara penelitian dari pabriknya di atas 6 bulan punya resiko yang lebih berat terhadap saluran cerna. Jadi kalau Bu Wahyu ini dilihat dulu anaknya usia berapa untuk rotarik kedua. Kalau belum 6 bulan silakan segera diberikan ya Bu ya. Silakan datang ke fasilitas kesehatan untuk memberikan vaksin rotarik yang kedua. Ada 2 vaksin rotavirus sebenarnya. Yang satu adalah rotarik, yang kedua adalah rotatek. Nah, kalau rotatek ini sedikit berbeda. Rotatek ini 3 kali pemberiannya dan maksimal ketiga di usia 8 bulan. Jadi tergantung dosis obatnya yang diberikan, kemudian jenis obat yang diberikan. Oke. Seperti itu. Mengenai lagi, oke. Dok, kalau anak sedang batuk atau pilek tapi tidak disertai demam, apa boleh tetap imunisasi dan seberapa efektifnya face shield pada bayi? Batuk pilek bukan kontraindikasi atau tidak boleh melakukan imunisasi. Jadi anak dengan batuk pilek yang ringan, tidak berat ya Ibu, Bapak, batuk pilek ringan boleh imunisasi. Nanti dokternya akan memeriksa terlebih dahulu. Jika didapatkan kondisinya memang tidak bisa melakukan imunisasi, pasti akan dibilang, Bu, tolong diobati dulu. Tetapi jika ringan saja, tidak demam, boleh. Silakan untuk imunisasi. Seberapa efektifnya face shield pada bayi? Prinsipnya face shield ini adalah untuk mengurangi kontak droplet. Jadi ada cairan kecil yang akan keluar dari mulut, ukurannya mikron, ketika kita kontak antara face to face atau bertatap muka antara bayi dengan ibunya atau kita dengan orang lain. Nah, face shield ini tujuannya mencegah droplet kita ini tidak mengenai orang lain ataupun orang yang berbicara dengan kita tidak mengenai orang lain. Tetapi resikonya kan tetap akan ada namanya face shield itu akan tersebar. Dan face shield ini juga sifatnya harus sering dibersihkan, tidak boleh tidak dibersihkan. Cuci dengan air mengalir, air sabun, dikeringkan dan baru bisa dipakai lagi. Minimal dengan face shield kita akan membantu untuk mengurangi kontak droplet dengan orang lain. Seperti itu. Dok, apakah di atas 3 tahun ada imunisasi tambahan lainnya ya? Oke, ini harus dilihat jadwalnya dulu Bu. Imunisasi apa yang sudah? Biasanya kalau 3 tahun itu sudah selesai. Karena di atas 2 tahun ada ulangan mengenai hepatitis A, kemudian tifus, selesai sebelum 3 tahun. Kalau 3 tahun itu mungkin yang ulangannya sifatnya vaksinasi yang tahunan seperti influenza yang harus diulang setiap tahun. Jadi nanti tolong Ibu ke dokternya untuk menanyakan apakah ada imunisasi lagi yang sesuai dengan jadwal anaknya. Dok, anak saya sudah 13 bulan, semua vaksin sudah. Menurut jadwal seharusnya influenza pertama di bulan Maret, tetapi sudah lewat. Gimana ya Dok? Oke. 13 bulan vaksinnya belum selesai ya Bu. Tadi seperti saya bilang bahwa ada imunisasi ulangan di atas 1 tahun untuk yang wajib. Yang wajib itu adalah DPT keempat dan campak kedua. Kalau Ibu bilang sudah lengkap berarti vaksin tambahan seperti PCV pun ada ulangannya. Jadi nanti mungkin mesti bertanya ke dokternya untuk mengejar imunisasi-imunisasi tambahan yang belum. Untuk influenza, dia tidak ada batasan waktu, silakan ketika memang dijadwalkan tapi belum diberikan, Ibu dan Bapak bisa membawa ke fasilitas kesehatan untuk segera diberikan imunisasi influenzanya. Jadi nggak ada istilah lewat atau tidak lewat, catch up, kejar imunisasinya yang belum. Oke, Bu Fenty, anak saya 11 bulan masih belum mendapatkan campak, seharusnya umur 9 bulan, apakah beresiko? Ya Bu, karena yang namanya campak ini adalah penyakit menular dan resikonya komplikasinya berat. Sarannya adalah segera bawa untuk imunisasi campak ke fasilitas kesehatan tempat Ibu Bapak membawa anaknya. Jadi segera ya Bu, karena ini campak ini wajib diberikan. Concern pemerintah adalah semua imunisasi wajib dan campak adalah termasuk imunisasi wajib diberikan, segera diselesaikan, dikejar sebelum 2 tahun. Seperti itu. Oke, di rumah juga tolong Bapak dan Ibu juga menjaga untuk anak-anaknya makanan bergizi, memberikan ASI.
Kemudian mengajarkan cara mencuci tangan, jangan sembarangan mencium-cium orang karena resiko penularannya juga cukup tinggi. Dan kalau memang sakit ya segera bawa periksa untuk ke dokter, seperti itu. Prinsipnya satu, pencegahannya kan sudah diberikan untuk bagaimana membawa bayi ke rumah sakit. Oke. Dok, pentingkah vaksin PVC pada anak dan umur berapa wajibnya? Oke, PVC ini atau pneumococcus ini adalah vaksin tambahan. Pemberiannya adalah dimulai di usia 2 bulan. Jadi pemberian PCV ini adalah 3 kali sebelum 1 tahun, kemudian 1 kali di atas 1 tahun sebagai ulangannya. Itu yang untuk pemberian PCV. Kalau misalnya saya telat dok, umur anak saya udah 1 tahun nih. Nah, kalau memang anak ibu sudah 1 tahun, maka PCV-nya ini bisa diberikan 2 kali untuk pemberiannya. Jadi kita kejar namanya imunisasinya. Dok, kalau anak saya udah 2 tahun ke atas, perlu nggak dok? Secara rekomendasi boleh diberikan, tetapi cukup 1 kali saja pemberiannya untuk anak-anak di atas 2 tahun. Ya, jadi itu pemberiannya. Penting nggak? Prinsipnya semua imunisasi penting Bu, karena semua imunisasi ini punya tujuan. Tujuannya adalah untuk mencegah menjadi sakit, diberikan kekebalan sehingga ketika kuman yang dimaksudkan masuk, dia tidak sakit sama sekali, ataupun kalau sakit tubuhnya bisa menghadapi sehingga menjadi sembuh tanpa ada kecacatan atau kematian. Nah, pneumococcus ini adalah imunisasi yang untuk mencegah vaksin bakteri di tenggorokan atau mulut, karena kuman-kuman ini adalah kuman Streptococcus yang hidupnya di dalam tenggorokan. Jadi untuk mencegah terjadinya infeksi di tenggorokan sendiri, jadi radang tenggorokan, kemudian juga mencegah untuk radang otak meningitis, radang paru pneumonia, radang telinga atau otitis. Kemudian ini salam dari Desi Herina. Peluk dan cium dari kami sekeluarga di Pekanbaru, tante dokter kesayangan kami. Ya, selamat siang Bu Desi, salam sayang juga buat Dava dan Dede. Ya, kemudian vaksin HPV, apakah hanya untuk anak perempuan? Idealnya berapa umurnya? Oke, HPV ini adalah vaksin untuk mencegah kanker serviks. Sampai saat ini di Indonesia masih menganut untuk anak perempuan saja, belum untuk anak laki-laki. Tetapi kalau di luar negeri seperti Amerika, mereka sudah menganjurkan untuk vaksin HPV untuk anak laki-laki. Untuk anak perempuan dianjurkan di usia awal adalah 10 tahun. Pemberiannya cukup 2 kali sebelum 13 tahun. Jadi 2 kali dengan jarak 6 bulan Ibu. Tetapi kalau di atas 13 tahun, maka dianjurkan dengan pemberian 3 kali. Ini untuk penggunaan vaksin Cervarix. Ada 2 merek yang berbeda. Sedangkan untuk vaksin HPV Gardasil tetap harus diberikan 3 kali dan sama usianya adalah di atas 10 tahun. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Ada 3 pertanyaan lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu, responnya luar biasa. Ini perdana untuk Rumah Sakit Mitra Medika melakukan live mengenai imunisasi. Nanti akan kedepannya akan banyak lagi mengenai hal-hal lain untuk kita bahas di masa pandemi ini. Kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita bisa bertatap muka di media seperti ini. Buat saya sangat senang sekali dan menambah pengetahuan untuk Bapak Ibu sekalian. Halo dok, anak saya dijadwalkan imunisasi hepatitis A dosis kedua bulan Mei, tapi sampai sekarang belum dilakukan. Apakah harus diulang dari awal? Oke, Bu, tidak perlu diulang dari awal karena pada prinsipnya tidak ada vaksin yang sifatnya hangus. Seperti hutang yang hangus, nggak ada. Artinya vaksin yang kedua tetap dijalankan, segera diberikan, tetapi jangan terlalu terlambat. Kalau ini bulan Mei, tolong Ibu jadwalkan segera untuk mengejar vaksin hepatitis A yang kedua. Kemudian, apakah yang sudah vaksin campak harus diberikan vaksin MMR? Oke. Campak ini adalah vaksin pemerintah yang diwajibkan di usia 9 bulan. Yang sekarang beredar adalah vaksin campak rubella, Bapak Ibu, MR. Kemudian campak sendiri akan diulang di usia di atas 15 bulan. Ketika ulangan campak kedua, Bapak dan Ibu bisa memilih apakah mau memberikan MR atau campak rubella yang sudah disiapkan oleh pemerintah, atau Ibu Bapak bisa menggunakan MMR
MMR ini terdiri dari ada campak, rubella, dan mumps atau gondongan. Jadi silakan, tetapi vaksin campak memang diberikan 2 kali. Jadi bisa dengan MR di 9 bulan, kemudian MMR di usia 15 bulan ke atas. Untuk vaksin varicella yang tepatnya usia berapa bulan? Vaksin varicella atau cacar air ini diberikan usia 1 tahun, Bu. Ketika Dedek berulang tahun di 1 tahun, maka Bapak dan Ibu bisa membawa anaknya untuk diberikan vaksin varicella 1 kali. Kemudian nanti sampai saat ini masih belum ada booster, tetapi kalau WHO ada menganjurkan booster di atas usia 6 tahun. Secara terjadwal di Indonesia masih tetap dianjurkan cukup 1 kali saja, yaitu di atas usia 1 tahun. Oke, masih ada lagi ya. Campak di tempat saya kosong sudah lama. Kalau saya vaksin sama dokter ke sana bisa, Bu Fenty. Bu silakan. Harusnya sih tidak kosong vaksin campak itu, karena di tempat lain juga banyak. Tapi kalau emang Ibu mau, silakan vaksin campak di Rumah Sakit Mitra Medika. Untuk vaksin campak kami membuka di tiap hari Rabu dan Sabtu, Bu. Hanya Rabu dan Sabtu. Kenapa? Karena vaksin ini kami harus mengumpulkan banyak orang, banyak anak untuk diberikan sekaligus. Vaksinnya sifatnya adalah vaksin bersama yang harus diberikan, karena kalau sudah lebih dari 3-4 jam kami akan membuang vaksin tersebut yang tersisa. Jadi silakan Bu Fenty untuk memberikan vaksin campaknya ke rumah sakit di setiap hari Rabu dan Sabtu. Oke. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Mudah-mudahan hal yang kita sudah bahas ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata di saya, tetapi mudah-mudahan apa yang kita sudah sharing ini bermanfaat. Kita bisa memberikan imunisasi buat anak-anak kita di masa new normal. Tidak usah khawatir untuk ke rumah sakit, asal yakinkan bahwa fasilitas kesehatan Bapak dan Ibu sudah siap untuk the new normalnya. Ada physical distancing, menggunakan masker, cuci tangan, pendaftaran yang sudah terjadwal. Terima kasih dari saya, salam. Terima kasih.